Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, negara bagian New York, usai dibawa ke Amerika Serikat. Penjara federal itu sendiri dikenal dengan kondisi yang buruk. Sejumlah laporan menyebut fasilitas penjara MDC kekurangan staf kronis, rawan kekerasan antar pidana, hingga pemadaman listrik berkepanjangan. Penjara MDC dibangun pada era 1990-an sebagai respons atas kepadatan penjara di wilayah New York. Namun seiring waktu, penjara ini justru mendapat sorotan karena sarana yang tidak memadai. Beberapa tokoh terkenal tercatat pernah ditahan di MDC, antara lain penyanyi R. Kelly, sosialita Ghislaine Maxwell yang terkait dengan terdakwa kasus perdagangan seks Jeffrey Epstein, hingga musisi Sean Diddy Combs. Sosok yang diduga pemimpin kartel narkoba, Ismael El Mayo Zambada Garcia, juga pernah mendekam di penjara kumuh rawan penusukan itu. Pengacara Mark Agnifilo dalam sidang tahun 2024 saat membela kliennya, Sean Combs alias P. Diddy, sempat mengungkapkan bahwa sulit menjadi narapidana di penjara MDC. Menurutnya, kondisi penjara itu bisa menyulitkan persiapan persidangan. Kekerasan di penjara federal itu disebut menjadi hal yang kerap terjadi. Pada pertengahan 2024, seorang narapidana tewas ditikam. Lalu sebulan berselang, napi lain dikabarkan meninggal akibat perkelahian. Tak hanya itu, penjara MDC juga pernah mengalami pemadaman listrik besar pada 2019, sehingga menyebabkan ribuan napi terpaksa bertahan dalam suhu dingin dan kegelapan total selama hampir sepekan. Insiden tersebut lantas memicu investigasi Departemen Kehakiman AS yang berujung pada kompensasi sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar 167,17 miliar rupiah untuk 1.600 tahanan terdampak. Dalam gugatan yang diajukan, disebutkan bahwa para tahanan dikurung berhari-hari di sel gelap dan tak higienis dengan toilet rusak dan fasilitas sanitasi yang minim. Sebelumnya, Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, menyatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores didakwa di distrik selatan New York atas sejumlah tuduhan serius. Tuduhan tersebut mencakup konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senjata otomatis. Adapun dakwaan terhadap Maduro kali pertama diajukan pada 2020, sedangkan dakwaan terhadap Cilia Flores baru terungkap baru-baru ini. Pada Agustus 2025 lalu, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan imbalan untuk informasi penangkapan Maduro menjadi 50 juta dolar AS atau sekitar 835,5 miliar rupiah. Presiden Venezuela itu dituduh sebagai pemimpin kartel De Los Sols, organisasi perdagangan narkoba transnasional. Trump bahkan berulang kali mengatakan Venezuela sebagai pengekspor utama narkoba ke AS. Ia juga menuduh Caracas mengambil hak minyak milik Washington. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga berulang kali menyebut Maduro bukanlah presiden sah Venezuela karena pemilu yang dianggap penuh penyimpangan oleh pengamat internasional.